Perbuatan atau perilaku yang sangat-sangat tidak bermoral dan berbuat asusila seperti yang dilakukan oleh dua orang remaja nih, sepasang kekasih bocil, si Andre dan juga Rina, yang kemudian akhirnya berakibat atau berdampak sampai hilangnya nyawanya Rina karena tewas di tangan kekasihnya sendiri, yaitu Andre. Assalamualaikum guys, seluruh teman-teman, sahabat, sedulur semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Seluruh teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah misteri, kisah horor juga, teror ya juga. Terus di sini juga ada peristiwa yang lumayan sedih dan memilukan. Dan ini saya mohon maaf sebelumnya ya, saya cuma sekedar ngingetin untuk saya pribadi terutama dan untuk kita semua, dan buat kalian terutama yang masih remaja, masih muda-muda, yang mungkin masih labil ya, mohon maaf, terutama yang masih sekolah nih, SMA, SMP dan semuanya pokoknya. Nah ini kan tahun baru nih, bentar lagi 2023. Nah itu biasanya kalau malam tahun baru itu kan semua orang merayakan tuh di seluruh dunia. Ya termasuk saya juga kalaupun misalkan sempet atau ada kemauan dan niat. Nah itu buat kalian pasti yang muda-muda pasti kan kayak suka banget tuh ngerayain tahun baru. Apalagi yang punya gebetan nih, punya pacar pasti ngerayainnya bareng. Nah di sini saya pengen ngingetin, dirayain boleh tahun baru tapi inget waktu. Pulangnya jangan kemalaman. Dan perginya pun mainnya tuh main dalam hal yang positif. Ngerayain tahun baru, lihat kembang api, lihat acara musik. Setelah itu makan mungkin, habis itu udah pulang. Bagi kalian yang punya ayang, misalkan kalian jemputnya di rumah, ya kalian anterin ke rumah. Dan jangan sampai berlarut-larut, apalagi sampai nginep, apalagi sampai mohon maaf melakukan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, yang tidak semestinya. Itu jangan. Kenapa? Karena di cerita ini itu ada kisah yang memilukan tentang dua remaja pasangan, maksudnya cowok cewek, yang itu tadi dengan pergaulannya, dengan cara gaya berpacaran yang kebablasan sehingga mengakibatkan si ceweknya ini hamil. Terus kemudian karena masih bocah ya, karena masih sekolah, akhirnya takut buat tanggung jawab dan akhirnya ya sampai terjadi peristiwa itu, tragedi yang sangat mengenaskan, memilukan dan menyedihkan. Nah ini peringatan buat kita semuanya agar tidak melakukan hal yang sama. Boleh kalian rayain, boleh banget. Nah kalian pasti penasaran dong gimana nih ceritanya, kisah sedihnya, memilukannya, horornya seperti apa. Tapi seperti biasa lur teman-teman, buat nama tokohnya, tempat lokasinya itu semuanya disamarkan sengaja. Karena buat ngejaga privasi, kenyamanan dan juga keamanan nih orang-orang yang terlibat nih dalam kasus ini, dalam peristiwa ini. Nah, jadi gimana? Kalian pasti penasaran dong. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi gini lur teman-teman, cerita horor misteri itu mungkin sudah jadi bagian dari bukan budaya sih, tapi udah jadi bagian dari keseharian kita orang Indonesia yang kental dengan cerita horor dan juga mistisnya. Dan tentunya cerita horor mistis itu banyak banget versinya, banyak banget kisahnya, banyak banget orang yang punya pengalaman tentang itu. Dan gak jarang juga kisah horor misteri yang menyeramkan itu juga mengundang rasa takut nih buat para pendengar dan juga para pemirsa nih, penonton semuanya, ataupun buat kalian yang pernah dengar dari cerita orang-orang. Ya karena itu namanya horor. Nah jadi kejadian itu bermula kayak gini lur teman-teman. Ini ceritanya nih. Ada seorang laki-laki ya, atau katakanlah pasangan suami istri baru nih, mereka masih muda, dan sebut saja nama suaminya ini namanya Mas Wawan. Dan Mas Wawan ini bekerja di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Dan waktu itu ceritanya nih, Mas Wawan itu baru aja dapat bonus dari kantornya. Nah Mas Wawan ini dapat bonus karena apa? Karena Mas Wawan ini mampu dalam memasarkan atau memarketingkan produk rokoknya itu sehingga mencapai target, yang dimana target itu memang sudah ditetapkan dari perusahaan tempat Mas Wawan ini bekerja. Dan berhubung karena bonusnya itu bisa dibilang lumayan, si Mas Wawan ini akhirnya dia punya rencana
pengen beli sebuah mobil. Dan saat itu istrinya Mas Wawan ini lagi hamil muda. Dan di tengah saat kondisi istrinya ini lagi hamil muda, Mas Wawan ini pengen banget manjain istrinya. Kemudian akhirnya Mas Wawan ini pun mencari dan juga ketika dapat akhirnya membeli tuh mobil yang dimana harganya tuh pas di budgetnya atau kantongnya si Mas Wawan ini. Yang dimana di sini Mas Wawan itu berencana buat ngebeli mobil kan. Dan Mas Wawan ini beli mobilnya nggak harus mobil baru. Mas Wawan ini juga memang dia rencananya pengen beli mobil bekas setengah main gitu loh, tapi yang masih layak pakai, masih bagus lah. Kenapa Mas Wawan itu pengen beli mobil bekas ya? Karena budgetnya itu udah diperkirakan sama Mas Wawan. Jadi dia pengen beli tapi nggak kredit gitu loh, biar nggak jadi beban gitulah. Nah makanya dia beli bekas biar dia itu bisa beli cash. Nah singkat cerita akhirnya Mas Wawan ini pun dapat tuh mobil incarannya dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Walaupun di sini ada nggak pas banget sih karena beda warna, tapi ya nggak apa-apa lah karena itu tipe mobil yang memang dia pengen. Nah di sini sorry saya nggak sebutin merek mobilnya ya, tapi di sini warna mobilnya tuh hitam. Nah hitam itu mobilnya itu bisa dikategorikan minibus atau mobil keluarga. Dan Mas Wawan itu secara kebetulan ngebeli mobil tersebut itu dengan harga yang relatif miring dan bahkan dari uang yang dia siapkan itu sempat ada sisanya. Nah itu kan kesempatan bagi Mas Wawan. Kenapa? Karena si penjualnya ini lagi butuh duit. Dan karena Mas Wawan ini ngerasa cocok pas, kemudian akhirnya dia mantap, dia atur waktunya buat ketemu sama si penjual ini. Dan kemudian setelah ketemu, mereka sepakat, mereka deal, dibayarlah tuh mobil sama Mas Wawan. Nah setelah mobil itu dibayar, nah ini nih, tapi baru beberapa hari dibawa nih ke rumahnya Mas Wawan sama istrinya, si pengantin baru ini. Itu dari mobilnya itu jadi selalu kayak kecium bau amis gitu loh, lur teman-teman. Dan kalian tahu nggak ini bau amisnya amis apa? Iya bener, bau amis darah. Jadi karena bau amis darah itu yang lumayan menyengat nih, nah mereka berdua nih Mas Wawan sama istrinya itu selalu nyari sumber bau amis itu dari mana. Karena itu sumbernya memang dari dalam mobil itu. Itu mereka berdua itu nggak mikir aneh-aneh, nggak mikir macem-macem. Tapi justru yang mereka takutin itu takutnya ada bangkai binatang yang mati di dalam mobil. Terus nggak ketahuan gitu kan, akhirnya busuk terus kemudian mengeluarkan aroma tersebut. Tapi ya sempat mikir juga kalau misalkan binatang yang mati dia busuk, harusnya baunya nggak amis dong, tapi baunya bau bangkai. Tapi ini ya ada kemungkinan seperti itu, binatang yang mati di dalam mobil. Tapi di sini memang ada sedikit yang aneh lur teman-teman. Jadi bau amis itu bakalan kerasa banget nih, kecium amis banget itu ketika sore menjelang malam. Itu amis banget. Nah karena bau amis yang begitu sangat kuat menyengat sehingga Mas Wawan pun dia sering membawa mobilnya itu ke tempat cucian mobil. Dan ketika sampai di sana Mas Wawan pun minta tolong biar nanti ketika udah dicuci itu ditambahin lagi tuh pewanginya. Nggak apa-apa deh, bayar nambah nggak apa-apa, asalkan pewanginya itu ditambahin. Jadi tujuannya Mas Wawan itu buat menghilangkan bau amis itu. Nah tapi ketika udah dibawa ke showroom nih, ke tempat cuci mobil, terus ditambahin pewanginya biar nggak tercium bau amis. Tapi itu percuma karena bau amis darah itu masih aja tetap kecium. Dan selain itu mulai keanehan-keanehan yang di sini cukup menyeramkan ya, itu mulai terjadi. Karena gini, ketika mereka berdua nih, Mas Wawan sama istrinya tuh lagi pergilah jalan ya naik mobil itu, tiba-tiba mereka berdua tuh kayak dengar suara tangisan bayi. Ya walaupun suara tangisan bayinya itu kedengaran samar, maksudnya nggak begitu jelas banget lah, lirih suaranya itu. Tapi walaupun begitu ya suara tangisan bayi itu ya cukup mengganggu nih buat mereka berdua ketika mereka ini lagi berkendara di dalam mobil. Dan karena selalu seperti itu akhirnya dirasa ada yang aneh setiap hari nih soalnya lur teman-teman. Makanya si Mas Wawan ini punya inisiatif, dia itu bakalan nanya sama orang yang dimana orang ini orang yang bisa atau ya bisa menangani tentang fenomena yang terjadi di dalam mobilnya Mas Wawan ini. Kenapa kok bau amisnya ini selalu aja tercium? Padahal udah dicuci tuh ke steam, ke cucian mobil dan dikasih pewangi yang banyak tapi tetap aja. Dan anehnya itu bau amisnya itu dari sore menjelang malam hari tuh udah baunya tuh nggak karuan banget. Dan sebenarnya Mas Wawan ini juga penasaran banget tentang apa yang terjadi nih sebenarnya. Tapi itu semua ya sempat urung karena kesibukan Mas Wawan ini bekerja. Akhirnya rencana buat datang ke paranormal itu pun ya diundur-undur karena nggak ada waktu. Dan sampai pada suatu kejadian nih di malam hari. Ceritanya Mas Wawan itu dia pulang dari kantornya, habis kerja lembur kan. Dia pakai mobil itu.
Nah, ketika lagi di jalan tuh dia lagi nyetir, itu tiba-tiba dia ngecium ini bau yang amis darah itu. Itu dia cium aroma amis itu sepanjang jalan. Ketika dia udah keluar kantor, masuk mobil, mobil jalan, itu udah kecium terus tuh di sepanjang perjalanan. Terus kemudian setelah jarak antara perjalanan dia saat itu ke rumahnya itu sekitar ya udah 3 kilometeran lah. Jadi memang nggak terlalu jauh banget. Itu nggak tahu kenapa Mas Wawan itu tiba-tiba bulu kuduknya itu dia ngerasa kayak tegang gitu loh, kayak merinding. Nggak tahu itu apa penyebabnya. Pokoknya, oh ini kenapa kok tiba-tiba merinding gini ya gue, gitu kata si Mas Wawan. Dan karena udah ngerasa dia nggak nyaman nih, ngerasa merinding, ngerasa takut kan, sambil nyetir si Mas Wawan ini dia baca doa terus-menerus. Nah, tapi ketika dia baca doa, itu justru malah kedengeran suara bayi. Dan itu kedengaran terus sepanjang dia berdoa tuh suara bayi dia denger. Dan justru malah suara tangisan bayi itu kedengarannya itu lebih jelas dan lebih kenceng ketimbang sebelumnya ketika dia denger bersama istrinya. Ya mungkin itu karena malam kali ya dan dia sendirian. Jadi suaranya itu akhirnya kayak fokus gitu. Ya di situ akhirnya Mas Wawan udah mulai curiga nih kalau ini bakalan ada yang nggak beres nih. Dan karena udah mulai ngerasa ada yang nggak beres, dia akhirnya ngecek dong ke kaca spion itu yang ada di dalam, di atas itu dia nyetir lah pokoknya. Dia lihat buat memastikan keadaan yang lagi terjadi di situ. Karena dia curiga di arah belakang ini, di jok belakangnya itu. Itu Mas Wawan ngelihat ke kaca spion itu sampai 3 kali loh. Nah, dan sampai yang dia ketiga kali melihat kaca spion, tiba-tiba Mas Wawan itu ngelihat ada sosok perempuan yang lagi duduk di jok belakang sambil menggendong bayi. Dan bayi itu yang nangis itu. Dan Mas Wawan ini sempat bertatap-tatapan tuh ketika, jadi Mas Wawan itu ngelihat ke kaca spion. Nah, si sosok perempuan yang duduk di jok belakang itu juga ngelihat ke spion. Jadi mata mereka itu saling pandang di kaca itu. Kaget dong Mas Wawan, sehingga dia nginjek pedal remnya itu dengan mendadak. Jet, langsung berhenti tuh seketika mobil mati mesinnya. Langsung setelah mobil berhenti, si Mas Wawan ini keluar dari mobilnya karena takut dia. Tapi karena waktu itu masih tengah malam, ketika dia keluar di jalanan itu sepi banget, nggak ada orang satupun yang lewat. Berkali-kali Mas Wawan ini membaca doa karena dia takut panik dengan apa yang dia lihat di dalam mobil. Seorang perempuan menggendong bayi. Kapan dia masuk, kapan dia berada di situ. Udah fix ini nggak beres, ini bukan manusia. Kenapa? Kenapa Mas Wawan yakin seperti itu? Ya karena itu tadi, masuknya dari mana, datangnya dari mana, kok tiba-tiba ada di dalam. Dan ketika Mas Wawan ini udah di luar mobil, dia lihat kan dari luar mobil tuh, dia lihat dari kaca, sosok perempuan itu udah nggak ada. Nah di sini meskipun jarak rumahnya Mas Wawan itu sekitar ya 3-4 km itu tadi dari mobil itu berhenti, Mas Wawan ini juga bingung, dia mau balik ke rumah itu apa dia mau jalan kaki, apa mau dia bawa tuh mobilnya. Kalau dia jalan kaki, ya sama di sepanjang jalan sepi dan mencekam dan terlalu beresiko juga. Lah ketika dia mau naik mobil, dia bawa, sama dia takut dengan sosok itu juga yang ada di dalam mobil. Walaupun saat itu udah hilang tuh. Tapi ya tetap gimana sih namanya orang takut kan. Jadi Mas Wawan akhirnya dia nekat kan, dia ya udahlah masuk ke dalam mobil, dia mau bawa pulang tuh mobilnya karena nggak mungkin dia jalan kaki karena terlalu beresiko. Kalau misalkan mobilnya ditinggal, ya sama beresiko juga, takutnya hilang atau gimana kan. Akhirnya dia nekat, dia sebelum masuk mobil dia baca ayat kursi dan dia baca doa sebisanya. Kemudian setelah yakin mantep dia masuk lagi ke dalam mobil, dia jalan tuh, dia starter mobilnya, dia jalan. Nah ketika dia jalan nggak lama nih, dia jalan pelan karena dia udah gemeter kan. Itu tiba-tiba kecium lagi tuh bau amis darah itu, dan itu baunya lebih menyengat dari biasanya. Sontak saja langsung Mas Wawan ini membaca ayat kursi itu lagi, dan ngebacanya itu dengan nada atau suara yang keras dan bahkan sampai diteriakan tuh sama si Mas Wawan di dalam mobil. Dan ketika Mas Wawan buat ngepastiin lagi tuh lihat kaca spion, sosok itu muncul lagi sambil menggendong bayi dan bayinya itu nangis di situ. Kaget dong Mas Wawan, panik, dia teriak baca ayat kursi. Ya gimana ya, namanya orang baru pertama kali dalam seumur hidupnya dia melihat makhluk astral yang bener-bener deket banget dan berada di dalam satu mobil yang sama walaupun beda tempat duduk. Tapi gimana takutnya tuh, bayangin Mas Wawan, seorang diri di dalam mobil. Terus pokoknya tuh keringat dingin semuanya tuh keluar dari tubuhnya bercucuran karena saking takutnya gemetarannya dia. Dan dengan kekuatan gas dia injek tuh kenceng banget. Terus ketika sampai di rumahnya nih, dia langsung rem, dia parkir, dia tutup pintu mobilnya, dia kunci. Buru-buru dia langsung masuk ke dalam rumah tanpa memarkirkan mobilnya itu di garasi. Pokoknya dia parkir di depan gerbang. Dia nggak bawa masuk mobilnya.
Dan sesampainya di rumah dia masuk kan, dia nggak sempat bersih-bersih dulu. Pokoknya dia langsung masuk kamar, istrinya ini udah mulai tidur. Dia langsung masuk kamar, dia langsung buruan tuh. Dia masuk ke kamar, dia tiduran kan di ranjang, dia tutupin tubuhnya pakai selimut. Nah di situ kan istrinya bangun. Ketika ngeliat suaminya, kenapa mas kok pucat kayak gitu, kayak orang ketakutan. Kamu keringetan kayak gini loh, ada apa mas sebenarnya? Nah kemudian si Mas Wawan cerita kan sama istrinya. Istrinya sempet kayak aneh gitu loh, ragu. Maksudnya emang iya beneran apa yang dilihat sama suaminya. Tapi ya istrinya juga mikir, kenapa Mas Wawan sampai ketakutan seperti itu, ya berarti dia beneran ngelihat sosok tersebut. Dan keesokan paginya nih, di pagi hari ketika dia bangun, tiba-tiba Mas Wawan itu demam tinggi, menggigil. Sebenarnya Mas Wawan itu sempat ragu, dia mau cerita ke istrinya karena istrinya itu masih hamil muda, tapi ya mau gimana lagi, memang itu yang dialami. Akhirnya di situ si Mas Wawan nggak masuk kerja dong, dia dirawat nih sama istrinya di rumah. Sempet istrinya tuh ngomong, ayo mas periksa, kita ke dokter. Kata Mas Wawan nggak usah, ini paling demam biasa aja gitu kan, terus dikompres aja. Hanya dikompres tuh kan, dirawat sama istrinya. Dan kemudian setelah sembuh nih dari beberapa hari setelah dia sakit, Mas Wawan ini masih punya rasa trauma dia ketika dia mau naikin, mau bawa tuh mobil, mau nyetir. Dan karena bau amis darah itu masih sangat tercium, itu akhirnya Mas Wawan memutuskan untuk membawa mobilnya itu ke rumah seorang kiai. Dan di situ niatnya Mas Wawan ingin mencari tahu solusi tentang permasalahannya itu. Nah di sini Mas Wawan dia pergi ke rumah seorang kiai nggak sama istrinya, tapi ditemenin sama temennya, teman kerjanya. Nah ini ketika lagi dalam perjalanan nih menuju ke rumahnya si Pak Kiai tersebut kan, sama temennya. Nah itu di jalan itu tiba-tiba sosok perempuan itu muncul lagi di jok belakang, dan sehingga membuat Mas Wawan ini menjadi kaget dan membanting setirnya hingga akhirnya mengalami sebuah kecelakaan lur. Mobilnya si Mas Wawan ini masuk terperosok ke dalam jurang. Tapi alhamdulillah meskipun begitu keadaan mereka ini masih selamat. Ya adalah luka beberapa tapi luka-luka ringan karena mereka berdua ini masih bisa berdiri sendiri. Dan di situ Mas Wawan pun segera meminta bantuan kan, dia nelpon sama saudaranya nih, sama sepupunya, dia menginformasikan tentang kejadian yang dialami. Tapi pesan Mas Wawan, dia jangan sepupunya itu nggak boleh ngasih tahu istrinya karena istrinya kan lagi hamil muda, takutnya nanti kaget shock terus malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kata sepupunya ya udah baik. Nah, terus akhirnya nggak lama datanglah tuh mobil derek tuh ke lokasi kejadian kecelakaannya si Mas Wawan ini. Itu para warga udah banyak yang datang ke situ. Jadi sebelum mobil derek datang itu warga udah datang ke situ karena melihat kejadian itu kan. Dan menurut pengakuan para warga memang di lokasi tersebut itu sering banget terjadi kecelakaan tunggal. Dan salah satunya itu Mas Wawan bersama temennya ini. Nah di situ Mas Wawan ditanya kan, kenapa kok bisa, maksudnya oleng, ngantuk atau gimana gitu kan. Tapi Mas Wawan nggak menjawab. Maksudnya dia nggak cerita kalau dia itu ngelihat sosok makhluk yang gentayangan di dalam mobilnya itu. Mas Wawan cuma ngakunya iya sedikit ngantuk kayak gitu. Makanya kata para warga, makanya mas kalau ngantuk mendingan istirahat aja dulu, jangan dipaksa nyetir. Iya pak, makasih. Nah terus nggak lama kemudian mobil derek datang tuh, dan disusul di belakangnya itu sepupunya, dia bawa mobil juga. Nah, kemudian akhirnya Mas Wawan sama temennya ini dibawa ke rumah sakit. Dan setelah sampai di rumah sakit dilakukan perawatan, mereka baikan kan. Langsung sepupunya ini kan nanya mau kemana sih. Udah pokoknya kita jalan aja, nanti aku kasih tahu jalannya gitu kan. Mereka bertiga naik ke mobil nih, mobil sepupunya. Berarti Mas Wawan temennya sama sepupunya, yang nyetir nih sepupunya. Nah di dalam mobil di situ Mas Wawan baru cerita ke temennya, dia ngomong kan, sebut saja namanya Bagus. Gus, tadi kamu lihat nggak? Lihat apaan Wan? Lihat ada cewek di belakang, di jok belakang. Ah mana nggak ada. Kamu halusinasi aja kali. Tapi ya emang aneh sih Wan. Soalnya apa ya? Kan kita duduk nih sebelahan. Kamu nyetir, aku di sebelah kamu. Lah aku kan nggak ngeliat apa-apa. Tapi kamu tiba-tiba kok kaget dan banting setir. Akhirnya kita masuk ke dalam jurang. Nah itu sebenarnya apa yang kamu lihat? Ya itu Gus. Aku lihat cewek di belakang sambil gendong bayi. Aku lihat dari spion. Makanya aku kaget. Aku banting setir. Ternyata ya kayak gini terjadinya. Cerita Mas Wawan seperti itu di dalam mobil. Dan kemudian akhirnya sampailah mereka bertiga di rumah si Pak Kiai. Yang dimana Pak Kiai ini memang yang akan dituju sama Mas Wawan. Sebut saja namanya Pak Kiai Muslih. Nah setibanya di sana Mas Wawan langsung tanpa basa-basi menceritakan semua tentang fenomena yang selama ini dia alami. Dari pertama kali dia membeli mobil. Nah setelah diceritakan, kata Pak Kiai Muslih itu sebenarnya Pak Kiai pengen ngecek langsung mobilnya. Tapi karena pada saat itu memang benar-benar nggak bisa, karena mobilnya itu habis ngalamin kecelakaan dan kemudian diderek dibawa ke bengkel, sehingga nggak bisa.
Nah, terus Pak Kiai Muslih di sini juga menjelaskan kalau memang seperti itu kejadiannya, itu kata Pak Kiai Muslih, nggak mungkin ada makhluk halus, makhluk astral yang mendiami atau menempati sebuah benda atau barang atau di sini mobil ya. Itu kalau memang tidak ada peristiwa yang pernah terjadi dengan mobil itu. Nah, di situ langsung Mas Wawan dia langsung kepikiran sama pemilik pertamanya itu, tangan pertama dari di mana Mas Wawan ini beli. Yang sebut saja namanya si pemilik lama ini Pak Abdul. Nah, Mas Wawan beli dari beliau. Nah, saat itu akhirnya saran dari Pak Kiai juga, kemudian si Mas Wawan ini disuruh untuk menemui dan bertanya kepada si Pak Abdul itu. Nah, akhirnya setelah itu Mas Wawan sama temennya ini dikasih air kan, air mineral tuh dalam botol, kemudian disuruh minum biar lebih tenang gitu. Nah, sepulangnya dari situ mereka bertiga langsung, nggak perlu nunggu waktu lama, langsung menuju ke rumahnya si Pak Abdul. Dan setelah sampai di rumahnya Pak Abdul, Mas Wawan langsung nanya di situ. Tapi sebelumnya dia cerita dulu kan. Dia cerita tentang semua kejadiannya. Terus katanya pernah ada peristiwa apa dengan mobil itu, kejadian apa. Dan di situ jawaban Pak Abdul ya dengan lugunya, dengan polosnya. Dan karena memang nggak tahu, Pak Abdul juga ngakunya ya nggak pernah ada peristiwa apa-apa tuh Mas. Dan saya juga kayaknya nggak pernah melakukan sesuatu hal yang membuat makhluk astral itu tinggal di mobil itu, dan saya juga nggak pernah melakukan kejahatan atau apapun itu. Dan di situ Mas Wawan yang melihat dari gesturnya Pak Abdul, dari mimiknya, rautnya itu tidak ada tanda-tanda kebohongan. Nah, akhirnya di situ Mas Wawan buntu, nggak dapat jawaban. Nah, terus kemudian sebelum Mas Wawan ini pamit permisi, Pak Abdul itu sempat menyarankan, gini aja Mas, gimana kalau misalkan mobilnya itu diruat aja. Diruat gimana maksudnya Pak? Ya kayak semacam di apa ya, kalau misalkan ada makhluk astral ya biar diusir gitu, biar disuruh pergi, kayak didoakan gitu mobilnya. Oh gitu ya Pak, boleh juga Pak, tapi mobilnya lagi di bengkel. Ya udah coba Masnya ini ngomong sama pemilik bengkelnya gitu kan. Ya udah Pak gitu. Nah, terus akhirnya Mas Wawan pamit pulang. Nah, ketika Mas Wawan udah sampai di rumah, Mas Wawan itu mendapatkan telepon dari si pemilik bengkel, lur, teman-teman. Setelah sampai di si pemilik bengkel ini, itu udah selang 2 hari tuh. Si pemilik bengkel nelpon, katanya nih, para pekerjanya, itu bengkelnya kan lumayan gede, dan kalau malam juga ada yang nginep di situ kan, ngejagain bengkel. Nah, itu banyak dari karyawannya itu yang sering lihat dan bahkan dengar suara bayi bau amis darah dari mobil itu, dan melihat sosok perempuan yang gendong bayi di dalam mobilnya di jok belakang. Itu dikabarkan ke si Mas Wawan sama pemilik bengkel. Dan di situ Mas Wawan lagi mikir, wah ini berarti harus segera nih dilakukan ruat ke mobil itu. Kemudian si Mas Wawan datang lagi ke rumahnya si Pak Abdul kan. Ke rumahnya Pak Abdul, terus ngomong lagi, ini katanya harus diruat dan saya minta tolong Pak, tolong Pak Abdul ikut saya ke bengkel. Dan sebelumnya memang Mas Wawan udah minta izin dulu sama si pemilik bengkelnya dan dibolehin. Nah, akhirnya kata Pak Abdul pun bersedia. Tapi nanti dulu Mas, saya ajak teman saya, kebetulan ini seorang ustadz atau Pak Kiai yang sebut saja namanya ini Pak Kiai Husein. Nah, Pak Kiai Husein diajak tuh. Akhirnya mereka datang bertiga. Si Mas Wawan, Pak Kiai Husein dan juga Pak Abdul tuh datang ke bengkel. Itu udah tutup bengkelnya. Maksudnya udah waktunya tutup di sore hari. Nah, kemudian si Pak Kiai Husein ini kayak ngebawa air yang katanya udah didoain kan. Nah, kemudian singkatnya mereka sampai di bengkel, dan pengakuan para pekerja bengkel ini karyawannya juga sama seperti itu, dan di situ juga ada si pemilik bengkelnya. Nah, setelah sampai di situ, si Pak Kiai Husein ini langsung membaca doa dan mencipratkan air doa itu di keseluruhan mobil, baik di luar maupun di dalam. Nah, setelah dicipratkan, Pak Kiai Husein masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil itu Pak Kiai Husein berdoa kan. Nah, setelah berdoa, nah dari luar mobil nih, salah satu karyawan di si bengkel itu ada yang mengalami kerasukan, menjerit, teriak, histeris, nangis. Akhirnya si Pak Husein keluar dong dari mobil dan akhirnya langsung memegang kepalanya si karyawan itu, ubun-ubunnya, terus didoakan, terus kemudian ditiup lah ya. Nah, di situ menjerit nih si orang yang kesurupan itu, karyawannya. Dia menjerit, dia nangis sambil ngomong kayak gini. Jangan usir aku, jangan usir aku. Teriaknya seperti itu ketika si karyawan ini lagi kerasukan. Ya sontak saja membuat semua orang yang berada di sana tuh kaget. Maksudnya apa jangan usir kami, jangan usir aku? Siapa sosok yang merasuki si karyawan bengkel ini? Dan Pak Husein akhirnya langsung nanya dong di situ, diajak ngobrol kan. Beliau langsung nanya gini,
kamu ini siapa? Saya Rina. Sambil menangis tuh sosok tersebut yang merasuki karyawan bengkel menjawab pertanyaan dari Pak Kiai Husein. Namamu Rina? Iya. Oh, jadi kamu yang ada di dalam mobil itu? Iya, aku yang ada di mobil itu sama anakku. Jawabnya seperti itu sambil menangis. Ya, terus kenapa? Kenapa kamu kok bisa tinggal di dalam mobil itu? Itu kan bukan tempat kamu bukan di sini, kita udah beda alam, kata Pak Kiai Husein seperti itu. Dan dijawab sama si hantunya Rina ini, karena saya meninggal di mobil itu, saya meninggal bersama bayi saya, bersama anak saya. Dijawab seperti itu, dan Pak Kiai Husein nanya lagi, kamu meninggal di situ, di mobil itu, kamu meninggalnya kenapa? Tiba-tiba si Rina ini nggak menjawab pertanyaan itu, tapi dia cuma nyebutin nama. Andre, Andre, Andre. Seperti itu ringikan tangisannya Rina ketika ditanya kenapa dia bisa mati atau meninggal di dalam mobil itu. Di sini Mas Wawan juga bingung, nggak tahu itu siapa Andre karena sama sekali Mas Wawan itu nggak kenal. Nah tapi di sini ada yang aneh. Jadi Mas Wawan itu sempat ada curiga ketika melihat raut mukanya si Pak Abdul. Jadi Pak Abdul itu kayak kaget gitu loh, panik, kayak tegang gitu ketika disebut nama Andre. Dan di situ Pak Abdul juga kelihatan gugup. Dan akhirnya Mas Wawan pun nanya sama Pak Abdul, Bapak kenapa kok kelihatan gugup? Bapak kenal, Bapak tahu dengan siapa yang namanya Andre ini? Tanya si Mas Wawan. Dan dijawab sama Pak Abdul, iya Mas saya kenal. Andre itu anak saya. Jawab si Pak Abdul dengan jawaban yang sangat pasti. Ternyata Pak Abdul ini memang punya anak cowok namanya Andre. Dan saat itu Andre ini lagi duduk di bangku kelas 3 SMA. Wah di sini Mas Wawan kaget dong dibuatnya. Sedangkan arwahnya si Rina itu nggak mau disuruh pergi dan nggak mau ninggalin mobil itu. Dan katanya dia bilang nyaman tinggal di situ. Dan dia arwahnya Rina ini malah justru menangis. Semakin menangis malah semakin jadi nangisnya ketika dipaksa disuruh pergi. Di sini Pak Kiai Husein itu yang berusaha dengan bersusah payah buat ngemindahin tuh arwahnya si Rina. Di situ si Pak Kiai Husein itu kelihatan kayak capek banget gitu loh, sampai pucet gitu, sampai ngos-ngosan. Akhirnya di sini Mas Wawan sama Pak Abdul yang mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk mendatangi si Andre, anaknya Pak Abdul, pemilik mobil ini yang pertama. Karena apa? Karena Mas Wawan sama Pak Abdul itu punya asumsi bahwa kemungkinan si Andre ini tahu tentang sosok perempuan yang sekarang menjadi hantu yang namanya itu Rina. Dan langsung tuh Mas Wawan ikut si Pak Abdul pulang ke rumahnya. Dan kebetulan pada saat itu di malam itu si Andre lagi di rumah. Dan ketika sampai di rumahnya Pak Abdul langsung ditanya tanpa basa-basi sama si Pak Abdul ini kan. Si Andre yang awalnya kaget kan, dia bingung kenapa ini ada apa gitu kan. Ketika ditanya tambah kaget lagi. Dan karena melihat ekspresinya si Andre ini kaget kayak orang panik gitu kan. Nah di sini Mas Wawan sama Pak Abdul curiga, wah ini berarti benar-benar tahu nih si Andre tentang sosok yang namanya Rina ini. Kemudian mereka berdua nih, Pak Abdul sama si Mas Wawan ini mencecar mendesak si Andre ini buat cerita. Dan akhirnya dia nangis kan, dia menyesali semua perbuatannya dan Andre itu menceritakan. Jadi gini, ketika Andre cerita, yang namanya Rina itu ternyata adalah pacarnya Andre. Ketika mereka ini sekolah bareng sebenarnya. Dan mereka itu berpacaran ya udah lumayan lama. Berarti dari kelas 1 SMA mereka kenal, kemudian pacaran, menjalin hubungan. Sampai akhirnya peristiwa itu terjadi. Dan pacarannya mereka nih, seorang remaja bocah, bocil, masih SMA. Itu cara berpacarannya itu apa ya, udah kelewat batas gitu loh. Jadi ya itu sampai akhirnya Rina itu hamil. Awalnya memang Andre itu bersedia buat tanggung jawab sama kehamilannya Rina, tapi di situ Andre minta waktu. Dia bakalan tanggung jawab, bakalan nikahin Rina, tapi nanti nunggu dia lulus sekolah dulu. Dan si Rina pun menyanggupi dan dia mau nunggu. Nah tapi karena yang namanya orang hamil itu nggak bisa nunggu kan, semakin hari perutnya semakin buncit, semakin besar. Dan ceritanya malam itu nih si Rina itu ngabarin si Andre, katanya perutnya mules, minta dianterin ke klinik atau ke dokter. Ya mungkin itu apa ya, tanda-tanda dia mau melahirkan kan. Nah si Andre itu jemput Rina pakai mobil yang dibeli sama Mas Wawan. Nah dijemputlah tuh ke rumah, dan saat itu orang tuanya Rina itu nggak ada di rumah karena kebetulan nih teman-teman ya, saya kasih tahu, Rina itu ayahnya sudah meninggal lama, berarti ibunya seorang janda, dan si Rina anak tunggal.
Nah, ibunya ini sibuk kerja karena karyawan pabrik, dan kebetulan saat itu ibunya Rina ini masuk shift sore, masuk kerja jam 4, kan pulangnya nanti jam 12 malam, itu pun kalau nggak lembur. Nah, jadi malam itu memang benar-benar nggak ada orang. Nah, kemudian dijemputlah tuh si Rina dan dibawa tuh naik mobilnya. Tujuannya itu mau ke klinik, ke dokter, mau periksa kan. Tapi ternyata ketika di dalam perjalanan, Rina udah nggak tahan lagi. Dan Andri pun akhirnya memarkirkan mobilnya. Dan di parkirnya itu di tempat yang sepi. Karena takut kan, misalkan ketahuan orang, ada orang lihat ini kenapa. Dan ternyata Rina di mobil itu melahirkan karena udah nggak keburu. Nah, di situ Andre yang panik. Ini gimana nih, si Rina udah ngelahirin. Sebenarnya dia mungkin punya niat mau tanggung jawab karena nyatanya dia mau nganterin ke dokter kan. Tapi karena di situ dia panik, akhirnya dia gelap mata, yaitu bisikan setan. Akhirnya di situ karena paniknya si Rina dicekek sampai mati, dan bayinya juga ikut dibunuh sama si Andre. Nah, terus kemudian dia tambah panik lagi kalau nanti perbuatannya itu bakalan diketahui sama orang, kemudian dilaporkan ke polisi dan dipenjara. Dia panik, dia takut. Akhirnya jenazahnya si Rina sama bayinya itu dibuang. Dibuangnya kemana, Lur? Kalian tahu nggak? Ya bener. Dibuangnya jenazahnya si Rina sama bayinya itu dibuangnya ke tempat di mana si Mas Wawan ini mengalami kecelakaan bersama temannya. Itu diceritakan semuanya di depannya si Pak Abdul dan juga Mas Wawan. Di situ Pak Abdul sebagai bapaknya, orang tuanya, itu tidak lantas kemudian membela dan melindungi anaknya. Enggak, di situ Pak Abdul begitu benar-benar sangat kecewa dengan perbuatan anaknya itu. Langsung digambarnya tuh si Andre itu pak, ditampar, ditonjok. Pokoknya hampir dianiaya lah sama Pak Abdul. Nah, tapi di situ dilerai itu sama Mas Wawan. Udah Pak, cukup Pak. Yang penting di sini anak Bapak Andre udah mengakui semua kesalahannya, semua perbuatannya. Dan Mas Wawan nanya, Andre, kamu sudah mengakui perbuatan kamu dan kamu harus tanggung jawab. Kamu mau bertanggung jawab kan? Iya Pak, saya mau. Nah, di sini Pak Abdul juga tetap memang menekan Andre harus bertanggung jawab. Dan yang melaporkan kejadian itu ke polisi sendiri yaitu Pak Abdul, ayahnya Andre sendiri. Pak Abdul sebagai orang tua yang merasa bersalah telah gagal mendidik anaknya, dan dia harus bertanggung jawab dengan cara memenjarakan anak kandungnya sendiri. Walaupun ya namanya orang tua tetaplah nggak tega ya. Tapi karena Pak Abdul ini memang orangnya ya bukan orang yang istilahnya tuh lari dari kesalahan, enggak. Anaknya salah ya harus tanggung jawab. Dilaporin akhirnya ke polisi, dan polisi datang, dilakukan itu tadi investigasi kan. Ditanya, digali semua informasinya, dan Andri pun diajak tuh ke tempat lokasi di mana si Mas Wawan ini kecelakaan, dan ternyata benar di situ ditemukan jasadnya si itu tadi Rina sama bayinya. Tapi di situ jasadnya itu udah nggak dikenalin, jadi tinggal hanya pakaiannya sama ini tulang belulang. Tapi yang masih ada kayak sedikit daging-daging yang busuk itulah pokoknya. Nah, di situ sambil diborgol tangannya, olah TKP di situ, dan akhirnya singkat cerita Andre pun mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan untuk arwahnya Rina sendiri di situ dia nggak mau pergi sebenarnya dari mobil itu. Tapi kita kembali lagi, Lur, teman-teman, akidah kita, kepercayaan kita bahwa kita sebagai orang Muslim ya, itu nggak ada orang yang meninggal kemudian hidup lagi. Ini saya sering kasih penjelasan seperti ini ketika saya cerita tentang sesuatu yang misteri, yang horor, yang dimana itu hantu dari orang yang meninggal, yang biar gampang kan disebutnya arwah kan hantunya. Itu sebenarnya bukan. Dan setiap kali saya cerita pasti saya tegesin itu bukan arwah orang yang meninggal, tapi itu jin yang menyerupai arwahnya orang yang meninggal. Tujuannya untuk apa? Untuk menggoda manusia dan agar manusia itu takut selain kepada Allah. Walaupun di sini memang ada yang tergantung sudut pandang kita. Kalau kita melihatnya dari segi yang baik, positif ya, seperti Rina itu tadi, kematiannya bisa terungkap karena penampakan hantunya. Jadi akhirnya terungkap, dilakukan ruatan itu, akhirnya ada yang kerasukan dan menyebut nama Andre, akhirnya terungkap. Itu kalau kita melihatnya dari kacamata yang positif. Tapi kalau yang negatifnya ya mungkin itu yang nggak masuk akal, nggak realistis, kan seperti itu, Lur, teman-teman. Ya padahal kalau kita tahu nih ya, saya juga pengen ngasih tahu juga, yang namanya misteri itu kan masih tabu. Jadi ya tergantung, ada yang percaya, ada yang enggak. Sama kayak kita bilang mitos bagi sebagian orang yang percaya ya yakin,
itu benar-benar ada dan bakalan terjadi kalau orang itu yakin. Tapi kalau orang itu nggak percaya, ya orang itu bakalan ngomong apaan lah, bohong lah, cerita apa, tahayul, nggak nyata, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bagi orang yang nggak percaya, itu namanya mitos. Atau misteri juga sama seperti itu. Makanya tergantung dari sudut pandang kalian semua. Yang dimana di sini tidak ada maksud dan niat untuk menjatuhkan salah satu pihak atau intinya dengan kepentingan tertentu, nggak ada. Di sini niatnya saya, teman-teman semuanya itu pengen menghibur kalian, berbagi cerita tentang kejadian yang nyata, kejadian yang misteri, yang mitos, yang urban legend. Nah ini kalian teman-teman, bagi yang takutnya nih ada yang gagal paham, kalian bedain dulu mana yang misteri, mana yang mitos, mana yang urban legend, mana yang kisah nyata. Nah seperti itulah kalau untuk yang ini memang benar-benar kisah nyata. Tapi itu tadi di awal cerita saya bilang untuk nama dan tempatnya sengaja disamarkan karena ini ya aib juga, dan orangnya sampai sekarang Andre yang kita samarkan namanya masih mendekam di dalam penjara untuk membayar semua perbuatannya itu. Nah kurang lebihnya seperti itu lur teman-teman semuanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil contoh pelajaran dan juga manfaatnya. Apabila saya dalam bercerita ini banyak sekali yang salah, yang berbelit-belit, bertele-tele, terlalu berpanjang lebar, terus kurang bisa dipahami, kurang bisa tersampaikan dan dimengerti oleh kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lur teman-teman, karena itu memang benar-benar murni saya yang bodoh dan saya yang punya kelemahan sehingga saya banyak sekali melakukan kesalahan dalam saya bercerita. Tapi kalau misalkan ada contoh pelajaran yang bisa diambil, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itu. Dan apa ya, intinya tuh kalian ambil yang positifnya aja lah, yang ada pelajarannya, yang menurut kalian ini wah ini asik nih, ini ada hikmahnya, ada pelajarannya, silahkan kalian ambil, monggo, bagus banget malah. Tapi kalau misalkan nggak ada yang bermanfaat, nggak ada faedahnya, dan itu negatif, yang ada cuma hal yang buruk yang misalkan dianggap seperti itu, kalian buang aja jauh-jauh, nggak usah kalian tonton, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Dan buat kalian semua, pokoknya semuanya penonton, subscriber, pokoknya semua yang udah komen, yang nggak komen, yang nonton, itu saya anggap sebagai apa ya, sedulur saya, saudara saya semuanya, sahabat saya. Dan buat kalian semua yang udah setia ngikutin channel ini, yang baru datang, salam kenal, selamat datang, makasih udah hadir. Yang udah nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, saya ucapin makasih banget. Dan buat kalian yang belum subscribe, monggo silahkan tekan tombol subscribe. Dan buat kalian yang suka dengan ceritanya, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar kalian ini nggak ketinggalan cerita-cerita atau video-video misteri berikutnya. Dan baiklah, saya pamit, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita berikutnya. Saya Misbah Mutaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.